gitu, model ekonomi Indonesia menuju negara maju 2045 yang telah dipaparkan begitu menarik oleh Profesor Didin S. Damanhuri, dan beliau juga sebagai salah satu penggagas dari konsep ya, dalam tanda kutip konsep Nusantaronomics ini. Dan hari ini di diskusi kedua kita akan menggali lebih dalam bagaimana prospek dan tantangannya dari Nusantaronomics ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan utama pembangunan Indonesia ini dari dulu sampai sekarang ini kita tidak bisa lepas dari tiga hal paling tidak. Yang pertama tentang problem kemiskinan, yang kedua kesenjangan, inequality, yang ketiga pengangguran. Nah, terlebih-lebih sekarang ini di eranya COVID, terus kemudian revolusi industri 4.0, dan juga kita dihadapkan pada situasi krisis global perubahan iklim, yang itu kemudian juga membuat kondisi perekonomian semakin rentan, tapi juga semakin adaptif gitu. Nah, di tengah-tengah tantangan yang besar seperti itu, kemudian muncul atau timbul gagasan-gagasan untuk mengkonstruksi atau merevitalisasi praktik-praktik ekonomi yang berbasiskan kreativitas. Jadi kalau kemarin Prof. Didin S. Damanhuri itu mencetuskan ide Nusantaronomics ini sebagai sebuah sistem ekonomi politik yang berlandaskan ekonomi lokal gitu. Ekonomi lokal dengan praktik-praktik dan nilai-nilai lokal yang ada. Nah, bagaimana sih sebenarnya lokalitas itu, Nusantaronomics, ciri khas ekonomi Indonesia ini bisa di tengah krisis seperti ini lagi ya, membangkitkan ekonomi Indonesia seperti itu. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama, Dr. Fahru Novrian. Beliau merupakan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas UPN Veteran Jakarta. Dan ini luar biasa sekali. Beliau ini lulusan Prancis ya Pak ya? Lulusan Prancis. Pernah meraih penghargaan sebagai Best Dissertation ya untuk Afides. Nah ini singkatannya ini, kepanjangan ini saya nggak bisa baca ini. Association Franco-Indonesian pour le Development de Science. Mungkin seperti itu ya. Ya, udah bagus itu. Tahun 2013. Ya, itu tahun 2013 Best Dissertation. Ini sangat sulit sekali. Saya menjalani disertasi itu sangat sulit, dan ini meraih penghargaan bergengsi itu. Dengan judul disertasi itu proses pembangunan dan industrialisasi di Indonesia dan perbandingannya dengan Cina dan India periode 1945 sampai dengan 2013. Ini sangat menarik nih. Bagaimana membandingkan Indonesia, Cina dengan India. Terus kemudian juga buku yang sudah dipublikasikan diantaranya adalah Pendekatan Ekonomi Heterodoks. Nah ini juga sangat berkait karena Nusantaronomics juga ekonomi heterodoks ya, pendekatan heterodoks. Bidang keahlian beliau merupakan ekonomi pembangunan. Ya, ini juga sangat terkait. Nah, yang kedua, nanti pembicara yang kedua akan kami minta adalah Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika. Ini saya yakin kalau ekonom semua nggak ada yang kenal beliau ini. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan kalau kita lihat itu artikel-artikelnya hampir rutin ya menghiasi berbagai media massa, baik jurnal, artikel yang diterbitkan di koran gitu, makalah dan lain sebagainya. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, betul ya Pak ya? Ketua Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Terus pada tahun 2015 sampai 2017 pernah menjadi Dirjen atau PPMD, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terus kemudian juga pernah menjadi Dirjen PKP, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dan yang terakhir tahun 2018-2019 beliau menjadi staf khusus Presiden bidang ekonomi. Dan bidang keahlian beliau merupakan ekonomi kelembagaan. Nah, pembicara yang ketiga ini Profesor baru dikukuhkan, ya Pak. Selamat Pak Arya. Baru di SK-kan. Baru di SK-kan. Ya.
Tapi SK itu sudah pengukuhan mungkin, Pak. Dan beliau merupakan guru besar Fakultas Ekologi Manusia di IPB University, dan beliau juga secara struktural menjabat sebagai Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Fakultas Ekologi Manusia IPB, dan juga peneliti di Pusat Studi Pembangunan Pertanian di Pedesaan. Karya-karyanya begitu banyak sekali, baik itu yang diterbitkan di jurnal internasional, jurnal nasional, terus kemudian bidang keahlian beliau ini perubahan rural ecological landscape di kawasan tropis terhadap struktur sosial, sistem nafkah, perubahan agraria, kerentanan, dan resiliensi rumah tangga. Dan beliau juga kemarin mendapat SK guru besar sebagai guru besar tetap bidang ekologi politik, betul gitu ya Pak ya? Iya. Ekologi politik ya. Oke, baik para hadirin yang saya hormati, saya tidak ingin memperpanjang kalam, langsung saja kita dengarkan pemaparan pertama dari Dr. Fahru Novrian. Silakan Pak Fahru. Oke, baik. Saya yang pertama ya. Pak, monggo Pak. Tadinya saya berpikir Prof. Rani akan bicara yang pertama karena dia senior dan guru saya gitu ya. Tapi ya mohon izin gitu. Jadi saya akan menyampaikan yang pertama begitu ya. Saya mohon izin saya untuk share screen ya. Apa namanya? Oke, jadi saya akan coba menyampaikan materi ya. Jadi waktu saya 20 menit ya, Mas, kira-kira ya. Ya, betul Pak, 20 menit. Oke, mudah-mudahan tepat waktu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Fahru Novrian ya. Mungkin saya rasa Bapak Ibu belum di sini ada beberapa yang sudah saya kenal, ada juga yang belum saya kenal, dan pastinya saya pertama-tama ya berterima kasih atas undangannya. Ya, ini merupakan suatu forum yang saya pikir sangat penting ya, dan juga forum yang terhormat gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Lalu juga salam hormat saya kepada guru besar saya, mungkin ya sesama alumni Perancis juga ini. Jadi meskipun ada dua alumni Jerman di sini, saya dikepung, tapi guru saya di sini ada di sini gitu ya. Jadi Prof. Didin Damanhuri begitu ya, sama-sama alumni Perancis begitu. Jadi salam hormat Prof. Saya sudah sering mendengar, membaca buku Prof gitu ya, tetapi baru kali ini berkesempatan gitu ya untuk mudah-mudahan bisa berdiskusi nanti gitu ya Prof ya. Mohon pembelajarannya begitu. Lalu di sini juga sekali lagi juga salam hormat kepada Prof. Ahmad Erani Yustika, juga Prof. Erani saya sudah sering bertemu dan berdiskusi begitu ya. Jadi saya rasa Prof. Erani juga merupakan guru saya begitu ya, senior gitu. Yang saya banyak belajar dari Prof. Erani. Lalu juga kepada teman-teman di IPB begitu ya, Prof. Arya mungkin dan juga moderator, staff host, lalu Bapak Ibu lainnya semua di sini, salam kenal ya. Jadi saya sangat senang sekali di sini bisa bersilaturahmi, bisa bertemu, membagi pemikiran begitu ya. Saya rasa forum ini sangat penting dan perlu ya. Kenapa? Ada beberapa hal, karena ya sederhananya saya rasa jarang ya forum yang berorientasi kepada pemikiran yang serius begitu di Indonesia ini sekarang ini. Kalau dulu mungkin ada Muhammad Hatta gitu, lalu ada Pak Mugyarto, lalu ada juga Prof Serito Arif misalnya, dan sekarang ada Prof Didin gitu yang mengembangkan forum seperti ini dan sekaligus juga meneruskan begitu ya. Jadi sangat sayang kalau
tidak ada yang meneruskan sehingga tidak ada regenerasi, tidak ada reproduksinya begitu ya. Karena kalau kita lihat di luar negeri, di negara-negara maju itu setiap pemikiran pasti ada evolusinya. Jadi oleh karena itu saya rasa ini forumnya sangat penting begitu ya, dan juga sangat penting karena dan dibutuhkan juga karena pada saat ini kita bisa melihat ada berbagai persoalan ya, momennya ya, juga terkait dengan momennya baik secara global ya. Sekarang di dalam perekonomian global ada berbanyak persoalan, isu dan tantangan begitu ya. Nah, sehingga forum ini sangat diperlukan begitu. Nah, apa namanya? Ya juga di ranah nasional gitu ya, forum ini juga diperlukan untuk menghadapi perubahan gitu ya. Karena tantangan yang dihadapi sekarang semakin kompleks dan kedepannya juga akan lebih semakin kompleks saya rasa ya, apalagi dengan ada situasi ekonomi yang sekarang ditambah bonus demografi yang kalau tidak diantisipasi dengan baik mungkin bisa menjadi malapetaka demografi gitu, sehingga kita memerlukan sistem ekonomi, model ekonomi yang bisa mengatasi berbagai tantangan itu gitu ya. Dan sehingga saya mencoba untuk memberikan paparan hari ini ya terkait dengan Nusantaranomics dan pendekatan ekonomi heterodoks ya, atau bisa dikatakan pendekatan ekonomi yang non mainstream begitu ya. Nah, untuk itu saya slide-nya kelihatan ya, atau saya perbesar ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ya untuk itu mungkin sebelumnya saya mau balik agak jauh dulu begitu ya, ketika saya masih baru awal-awal berkuliah gitu, atau sebelum masuk ke kuliah, saya melihat ilmu ekonomi itu adalah sesuatu yang simple begitu ya, lalu juga pasti begitu kan, juga exact begitu ya. Meskipun dia ilmu sosial begitu ya, tetapi kemudian setelah sampai sekarang saya belajar gitu, justru apa namanya banyak menemukan ya hal-hal yang ternyata ilmu ekonomi sangat kompleks gitu ya, dan juga sangat rumit begitu. Nah, diantaranya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah di dalam ilmu ekonomi yang ada yang sekarang ini. Mungkin kalau dari saya merasakan bahwa kita bisa melihat ya ada berbagai paradoks, dan bahkan mungkin terlalu banyak paradoks ya di dalam ilmu ekonomi yang ada yang sekarang dan juga aplikasinya begitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu melihat surat kabar atau diskusi-diskusi begitu ya, atau kebijakan-kebijakan misalnya, maka atau bahkan studi-studi ilmiah begitu ya, maka ada yang mengatakan bahwa lebih baik ada subsidi begitu kan, sehingga tingkat pertumbuhan bisa cepat begitu ya. Lalu ada juga yang mengatakan sebaiknya tidak ada, lalu diganti itu dari ada subsidi menjadi tidak ada subsidi misalnya, sehingga diharapkan tingkat pertumbuhan itu bisa cepat begitu ya. Tapi kenyataannya juga tidak cepat juga, itu tidak kunjung cepat juga tingkat pertumbuhan. Lalu begitu juga ada yang mengatakan harus proteksi begitu ya, jadi agar tingkat pertumbuhan itu cepat begitu. Lalu ada yang mengatakan jangan proteksi, lalu sejarah Indonesia memperlihatkan dibuka saja itu proteksi, sehingga diterapkan free market, misalnya deregulasi dan sebagainya, misalnya pada tahun 1980 waktu itu. Tapi yang terjadi juga sampai sekarang kita tidak mengalami itu tingkat pertumbuhan yang cepat begitu ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa, atau yang memperlihatkan bahwa budget defisit anggaran kita misalnya fiskal lebih baik menggunakan budget defisit gitu, karena sebelumnya pada periode Orde Baru misalnya kita mengalami anggaran berimbang gitu kan. Yang ternyata dalam penerapannya kita melihat bahwa iya budget defisit, tapi pembiayaannya memakai misalnya monetary financing misalnya. Jangan kalau tidak pakai defisit maka pakai utang gitu ya, sehingga terlihat berimbang gitu. Nah, jadi ada kesan paradoks di situ juga bahwa apa namanya berubah, tetapi sepertinya tetap saja sama gitu ya.
Nah, lalu juga kita melihat misalnya dari sisi lain kalau kita mencermati fenomena yang ada begitu ya, dan perusahaan negara misalnya kita lihat dia perusahaan negara gitu, tetapi dia berorientasi pada profit misalnya. Sehingga kita melihat juga itu ada paradoks begitu ya. Nah, juga misalnya kita melihat berbagai institusi kelembagaan negara gitu misalnya, tapi yang beroperasi itu udah tidak lagi seperti state gitu ya, seperti public, tetapi udah beroperasi secara private gitu ya. Sehingga ada apa namanya ambiguitas gitu ya dalam di term state itu begitu. Nah, yang kemudian mungkin memperlihatkan paradoks atau misinterpretasi atau rawan interpretasi begitu. Nah, ya itu terkait itu juga misalnya ada fiskal begitu ya, tetapi tadi budget deficit prakteknya lebih kepada monetary practice begitu ya misalnya, atau mungkin bisa dikatakan interaksi antara fiskal dan moneter misalnya. Tetapi di situ kalau saya melihat ada paradoks begitu ya. Nah, lalu juga kita mau industrialisasi misalnya, tetapi yang dibikin masif adalah infrastruktur misalnya. Nah, itu kan kalau di dalam teori industrialisasi mungkin atau di dalam melalui pengujian-pengujian empiris mungkin infrastruktur itu tidak memperlihatkan dampak yang cukup signifikan kepada industrialisasi. Jadi ada semacam paradoks gitu ya, atau ya mungkin saya mau mengawali di paparan ini di awal ya dengan memperlihatkan ada banyak paradoks seperti ini gitu. Nah, lalu berikutnya adalah ya kalau kita melihat dalam skala yang lebih luas lagi ya, maka di global ataupun di Indonesia sekarang ini, maka kita melihat fenomena mungkin atau kenyataan empiris yang lebih kompleks gitu, yang mungkin juga bukan hanya kompleks tetapi aneh gitu ya, complex and strange environment changes gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita tidak antisipasi gitu. Nah, kenapa kita tidak antisipasi misalnya? Apakah kita melupakan sesuatu gitu ya, ataukah kita mengabaikan sesuatu begitu ya. Jadi lalu what sort of scientific explanation ya. Jadi semua itu memerlukan penjelasan yang ilmiah, yang saintifik, yang mungkin sekarang belum ada gitu. Yang mesti mungkin kita cari bersama-sama begitu. Tetapi sekarang belum ada yang menjelaskan itu, atau mungkin belum ada yang memprediksi kenapa begitu ya. Apakah ada aturan ilmiah gitu ya yang selama ini kita lupakan begitu kan. Nah, ini bisa terkait sama pendekatan yang kita gunakan gitu ya. Apakah pendekatan yang kita gunakan selama ini kenapa tidak bisa mengantisipasi itu? Tetapi kenapa ada beberapa negara bisa mengantisipasi itu gitu ya. Nah, jadi ada semacam proses yang kompleks dan mungkin strange begitu. Nah, kita bisa lihat fenomena-fenomena itu, misalnya ada teknologi, misalnya dengan ada perkembangan internet gitu kan, lalu di alam gitu kita bisa melihat adanya climate change gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat fenomena sosial ya, kita bisa lihat adanya migrasi yang masif gitu ya, terutama di Timur Tengah gitu kan. Lalu kita bisa juga melihat adanya mobility of people dari migrasi itu yang semakin lebih kompleks gitu ya. Juga ada isu-isu kelaparan, stunting ya, atau orang yang tidak mempunyai rumah gitu, homeless yang semakin banyak gitu kan. Lalu di dunia politik juga tentunya situasi yang sekarang kita bisa melihat adanya apa yang terjadi di Afghanistan, dan mungkin yang perlu kita antisipasi adalah proses setelah itu gitu ya, post ya, mungkin post Taliban ya, atau ada juga apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, kita lihat beberapa waktu lalu ya, itu adalah proses politik yang terjadi. Nah, yang menurut saya juga ada yang mungkin kita berpikir bahwa kenapa itu terjadi, dan melihatkan ada apa sebenarnya gitu ya, sehingga aneh begitu ya. Lalu di dalam ekonomi kita juga melihat adanya kapitalisme Cina dan India yang kemudian merubah global division of work gitu ya, sehingga
mengakibatkan polarisasi gitu ya, yang berdampak pada polarisasi yang mungkin semakin tajam gitu. Lalu diperparah lagi apa yang terjadi sekarang, kita bisa melihat adanya di sektor kesehatan yaitu pandemi COVID-19 gitu. Lalu di internasional adanya persoalan logistik, lalu ada terkait dengan kebutuhan tadi, ketimpangan ya dan kemiskinan yang semakin akut gitu ya kalau kita lihat melalui data-data. Lalu kita bisa melihat juga adanya krisis gitu ya sebelum tahun 97 dan setelah, krisis yang semakin sering ya, yang terutama puncaknya adalah krisis pandemi ini gitu. Jadi semua ini membuat situasi global semakin tidak menentu, aneh dan kompleks gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan apa namanya, proses ya, jangka itu kan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sebagian besar mungkin mayoritas kita tidak bisa mengantisipasi itu gitu ya. Itu terkait dengan pendekatan yang ada ya saya rasa. Nah, pendekatan yang ada itu yang kita gunakan sekarang ini misalnya adalah pendekatan mainstream ya, yang memiliki banyak keterbatasan gitu ya. Jadi kalau kita melihat karakteristik pendekatan yang mainstream ini ya, adalah pendekatan yang berdasarkan keseimbangan, tetapi keseimbangan yang seperti apa? Keseimbangan supply and demand yang terbatas, gitu, limited equilibrium. Jadi keseimbangan itu hanya diterjemahkan, hanya menggunakan ya mekanisme supply and demand, gitu. Jadi sangat terbatas. Lalu pendekatan yang ada sekarang juga cenderung deductive mainstream ya, yang mainstream deductive reasoning, gitu. Jadi yang deduktif gitu, yang lebih berorientasi kepada the logic of mind gitu. Padahal realitas itu kan punya logikanya sendiri gitu ya. Ada apa namanya, kalau heterodox bilang itu commodity produce commodity gitu ya, bukannya consumption atau investment yang produce commodity gitu. Sehingga itu untuk menjelaskan bahwa bahwa realitas itu, benda-benda itu punya logiknya sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa diatur secara deduktif begitu ya. Nah, kemudian juga ya kita bisa melihat adanya, kalau di mainstream itu universal law ya, tadi terkait dengan limited equilibrium itu supply and demand yang kemudian harus diterapkan di seluruh negara, bahwa negara yang berhasil itu yang menerapkan market yang seperti itu, sehingga itu adalah sebenarnya sebuah ekonomi politik juga yang disebut juga dengan market political economy gitu ya, yang mempromosikan selalu market, dan negara yang berhasil dianggap negara yang market, tetapi di belakangnya itu bisa jadi ada logika ekonomi politik yang lain. Lalu juga di dalam ilmu ekonomi yang mainstream itu kita bisa melihat koheren ya, argumennya koheren, tapi karena dia berdasarkan kepada deductive reasoning gitu tadi ya, maka sehingga menjadi spekulatif gitu ya. Artinya tadi hanya bergantung kepada preposisi yang dibenarkan oleh preposisi lainnya misalnya, sehingga mengabaikan apa yang terjadi di luar sana begitu ya, sehingga itu mengakibatkan definisi yang terbatas atas market gitu ya, juga pemahaman yang terbatas dari realitas itu, sehingga tidak bisa digunakan untuk memahami situasi global yang kompleks itu tadi ya, juga yang berujung kepada generalisasi efisiensi di mana-mana begitu ya. Misalnya kita bisa lihat di anggaran dan sebagainya begitu ya. Jadi itu beberapa karakteristik dari ekonomi mainstream ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana yang tidak mainstream, yang non mainstream, yang heterodoks begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pada dasarnya yang heterodoks itu bukan sekedar yang tidak neoklasik, tetapi yang heterodoks itu mempunyai metodologi yang berbeda gitu ya. Jadi dia melihat equilibrium itu sebagai sesuatu yang embedded, bukan sesuatu yang supply and demand ya. Equilibrium itu adalah equilibrium ekonomi, kesejahteraan itu akan tercapai jika ada keseimbangan antara ekonomi dan politik, misalnya ekonomi dan demokrasi. Misalnya. Nah, logika yang digunakan di sini adalah lebih cenderung kepada logika yang induktif gitu ya. Jadi kalau tadi yang mainstream itu the logic of mind, maka ini adalah the logic of reality gitu. Jadi kenapa misalnya Cina bisa berhasil, India bisa berhasil, negara lain bisa berhasil, karena bukan karena mereka menerapkan the logic of mind market itu tadi, tetapi karena mereka bisa menemukan mempunyai realitas sendiri yang kemudian membentuk menerapkan logikanya sendiri begitu.
dan mereka bisa memanfaatkan itu, mendorong itu menjadi sebuah sumber akumulasi begitu ya. Jadi masing-masing negara itu relatif, gitu, nggak bisa disamakan. Gitu. Kalau tadi universal, maka yang heterodoks ini adalah relatif, begitu ya. Lalu berdasarkan kepada kalau yang tadi adalah koheren ya, spekulatif. Kalau ini berdasarkan empirical evidence, gitu ya. Jadi berdasarkan empiris, gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada berbagai macam definisi tentang market. Ada market di Cina, berbeda dengan market di Perancis, berbeda dengan market di Jerman yang SOSDEM, misalnya berbeda dengan market di Jepang, misalnya berbeda dengan market di Amerika, gitu. Jadi, sorry ini ada, ini nomor 6 ini harusnya bukan limited, tetapi ada pemahaman yang lebih luas begitu ya terhadap realitas. Ya. Jadi kalau tadi yang mainstream juga menggunakan asumsi banyak, kalau yang heterodoks lebih banyak menggunakan representasi begitu ya. Jadi dan juga yang heterodoks atau non mainstream ini tidak hanya berdasarkan kepada efisiensi, tetapi bisa berdasarkan banyak hal, misalnya passion, misalnya kenapa ada industri ya, apakah hanya proses efisiensi yang dipertimbangkan, karena industri pasti rugi dan tidak efisien terutama pada awal, tetapi kan ada passion di situ yang membuat Jepang, Cina dan sebagainya itu bisa berkembang industrinya gitu. Nah kalau direduksi hanya pada efisiensi tentu itu tidak logik gitu ya. Tapi ekonomi lebih dari itu begitu. Nah, oleh karena itu sekarang pertanyaannya di sini adalah terkaitnya. Saya rasa Nusantaranomics ini ya, saya rasa kalau menggunakan pendekatan yang mainstream itu akan sangat terbatas begitu analisisnya. Sehingga saya rasa kenapa tidak ya menggunakan heterodoks begitu ya kan. Nah, kenapa begitu ya? Kenapa diperlukan heterodoks ini gitu ya? Karena tadi situasi yang kompleks tadi, yang banyak paradoks itu ya, yang kita menggunakan ini salah, kita menggunakan itu salah. Jadi karena ada terlalu banyak paradoks gitu. Jadi menurut saya diabaikan saja seluruh paradoks itu dan kita butuh narasi yang baru gitu ya. We need new narration. Kenapa? Karena kita juga butuh itu untuk menyelamatkan masa depan gitu. We need to save our future gitu. Negara-negara lain misalnya bisa diperlihatkan lebih siap menghadapi COVID. Misalnya Cina adalah sekarang saya dengar kemarin New Case misalnya. Di Eropa soal pendanaan udah siap gitu. Mereka udah ada bank sentral Eropa dan sebagainya. Nah, mereka terlihat lebih ready gitu. Kuba juga bisa dikategorikan negara yang cukup siap menghadapi pandemi COVID. Tetapi kebanyakan negara dan termasuk Indonesia tidak siap begitu ya. Nah, itu we need new explanation gitu. We need new narration. Nah, kenapa kita perlu heterodoks juga begitu? Karena untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan tadi di berbagai bidang dan juga tentunya kita perlu menyelamatkan juga sejarah kita. Terus kita juga nggak mungkin kita terus-menerus dibingungkan oleh paradoks-paradoks itu. Gitu. Jadi kita harus to save our mind gitu ya, juga memperkaya. Nah, heterodoks digunakan untuk memperkaya penjelasan teori yang ada gitu. Jadi not to replace gitu ya. Jadi kita tetap mengakui penjelasan teori yang ada itu excellent gitu, tetapi it's limited, so it has to be extended ya, it has to be enriched gitu. Nah tetapi kita perlu heterodoks juga karena untuk menyelamatkan teori gitu, karena seringkali kita menyalahkan teori karena kemudian dianggap tidak penting teori gitu. Tapi menurut saya ada berbagai macam teori, tergantung teorinya apa gitu, jadi nggak bisa digeneralisasi. Nah, kita bisa melihat ya ini sekedar pengenalan gitu terhadap ekonomi heterodoks. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak sekali ekonomi heterodoks gitu, kayak Joseph Schumpeter, Karl Marx gitu. Bahkan econometrician ya, sebelum Adam Smith itu, sebelum Turgot itu adalah disebut juga econometrician ya. Mereka itu adalah heterodoks gitu. Lalu ada John Robinson, ada Strava, ada Hajun Chang gitu. Dan kita selalu melihat sekarang bahkan Stiglitz pun sudah berubah gitu. Jadi ada first Stiglitz, ada second Stiglitz, yang sekarang ini kita bisa melihat dia sangat dekat dengan Thomas Piketty gitu ya. Dia menggunakan pemikiran-pemikiran heterodoks, dan kita juga bisa melihat ada Minsky misalnya ya. Dan sebagainya. Banyak ekonomi-ekonomi heterodoks sebenarnya yang mungkin di sini masih kurang untuk dijadikan referensi begitu ya. Pak Fahru, punten, ya. 2 menit lagi ya Pak. Oh, 2 menit lagi ya, oke. Nah kita di sini ada berbagai macam istilah heterodoks ya. Jadi istilahnya itu berbeda ya. Jadi termnya berbeda.
kalau mainstream menggunakan growth, ini growth regime, tapi heterodox juga menggunakan growth itu. Lalu ada profit rate, circular flow production, gitu ya, accumulation, crisis, capitalism, reciprocity, process, meso, misalnya stability, regulation, kalau di Prancis ada itu, adalah sebuah istilah-istilah heterodox begitu ya. Nah, ya kalau terkait dengan Nusantara Economics ini, saya rasa Nusantara Economics ini kalau secara normatif sudah dikembangkan, sudah memiliki value, saya rasa perlu didorong lagi agar dia memiliki dia fokus di technical progress ya. Jadi kalau kita melihat ekonomi Indonesia yang menurut saya gitu ya, karena ini ada diminta untuk refleksi pembangunan ekonomi Indonesia selama ini, maka mungkin yang kita masih belum punya adalah pijakan technical progress. Kita ada banyak digital investment, tapi technical progressnya mana gitu. Nah itu perlu diakselerasi gitu. Jadi mungkin Nusantaronomics ini bisa mengakselerasi, membuat model atau bukan yang memodelkan, dinamakan Nusantara technical progress itu. Jadi fokus di situ, jangan fokus di paradoks-paradoksnya yang ada itu begitu. Nah, lalu terakhir sebagai kesimpulan dan mungkin juga usulan atau rekomendasi. Jadi kalau ekonomi heterodoks itu dia tidak berpikir solusinya apa, dia tidak begitu, dia tidak problemnya apa, solusinya apa, enggak gitu. Karena kalau seperti itu akan cenderung naif gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa dunia tidak bergerak seperti itu gitu. Tapi kita melihat arus globalnya seperti apa, terus lalu kita apa yang kita bisa buat di situ gitu ya. Dalam rangka untuk mengakumulasi itu gitu ya, dalam rangka untuk mendapatkan akumulasi gitu ya. Nah, saya rasa Nusantaronomics itu adalah sesuatu gitu ya, sesuatu yang sudah dibuat, yang bisa melihat situasi itu, dan saya rasa harus dipertahankan gitu. Tetapi harus dibuat lebih relevan, lebih kuat gitu ya, stronger dan lebih menarik, atraktif ya to current economic challenges ya. Kenapa tidak dikembangkan misalnya Nusantaronometrics gitu, menggunakan ekonometri ya, membuat linearisasi Nusantara gitu dari Sabang sampai Merauke, dilinearisasi, variabel-variabelnya dibuat sebanyak-banyaknya, lalu diregresi gitu, lalu dibuat Nusantara dashboard. Saya rasa itu kalau saya boleh mengusulkan ya itu akan sangat menarik gitu. Dan juga mungkin untuk membuat itu mungkin kita perlu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi kenapa tidak kita membuat Nusantara School of Economics misalnya. Kalau di Paris ada Paris School of Economics, di Inggris ada London School of Economics, di Malaysia ada Malaysia Royal Academy gitu. Kenapa kita tidak membuat Nusantara School of Economics gitu ya, yang terdiri konsorsium beberapa universitas, misalnya IPB, Brawijaya, UPN, Atmajaya, misalnya di situ ada Profesor Pras ya yang juga heterodoks. Nah, juga heterodoks tadi terkait dengan technical change itu harus mendukung industrialisasi, harus berdasarkan real economics gitu. Jadi jangan pendekatan namanya Nusantaronomics tapi pendekatannya mainstream lalu tidak mensupport industrialisasi. Saya rasa itu akan balik lagi ke paradoks-paradoks itu tadi gitu ya. Nah, berikutnya ya saya rasa itu cukup, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak perhatiannya. Nanti mungkin bisa kita diskusi, dan sebagai informasi juga kalau saya boleh menyampaikan, jadi di UPN akan mengadakan konferensi internasional. Mungkin ada teman-teman dari Bapak Ibu sekalian berminat ya berdiskusi untuk mempromosikan new economic thinking gitu ya. Please visit our website jessica.upnvj.ac.id. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Fahru, luar biasa ini gagasannya, terus kemudian bagaimana Pak Fahru memaparkan terlebih dahulu tentang paradoks ya, bahwa banyak sekali paradoks dari ekonomi mainstream. Lalu kemudian ya saya sangat tertarik tuh tadi bagaimana misalkan kenapa Cina, terus kemudian India dan lain sebagainya itu ya bisa maju, karena tadi ada dia bisa menemukan realitasnya sendiri gitu kan. Dia bisa menemukan realitasnya sendiri, kemudian membangun ekonominya sesuai dengan realitas yang ada itu gitu. Dan tadi juga usulan-usulan Pak Fahru terkait Nusantaronomics, ada ide Nusantara School of Economics, itu juga saya pikir sangat genuine gitu ya. Dan ide Nusantaronomics ini terus bergulir banyak sekali ide-ide dan masukan yang saya pikir juga nanti bisa terus dikembangkan oleh para ekonom yang memang tertarik dengan ide-ide Nusantaronomics ini.